Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan memberikan ada 5 saham yang berpotensi di bulan Agustus akhir ini dan juga di bulan September. Tapi itu dengan catatan ISG baik-baik aja dan koreksinya tidak terlalu dalam. Ya, jadi ada 5 saham ini yang berpotensi dan itu saya dapatkan semuanya dari Stockbit ya, dari screening. Dan juga bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang belum punya akun Stockbit, bisa klik link yang ada di deskripsi untuk mulai mendownload ya. Yang paling penting juga jangan lupa Stockbit itu saat ini untuk fee transaksi jual beli itu ada di 0,3%. Dan yang terbaru dari Stockbit itu ada running trade, all stock dan buy stock. Jadi itu mempermudah untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang suka trading cepat, ODT ataupun scalping. Jadi langsung saja ke videonya dan jangan lupa Stockbit diawasi oleh OJK dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yuk langsung saja ke analisanya. Jadi yang saya temukan itu ada 5. Cepin, Japa, Adro, Saratoga, dan MPMX. Jadi ada 5 saham yang berpotensi dan juga ada 3 saham dari grupnya Pak Sandiaga Uno. Jadi yang pertama langsung saja ke Cepin ya. Kok dapat Cepin? Ya Cepin ini saya dapatkan saat melihat chart di Stockbit. Nah ini Cepin ya. Saya temukan saat saya screening dengan menggunakan Stockbit. Dan terlihat ya Cepin itu kan masih konsolidasi di atas. Dan sebelum ke chart mau lihat dulu seasonality-nya. Karena dari seasonality ini juga berpengaruh untuk ada peluang di masa yang akan datang ya, di bulan akan datang. Dan terlihat Cepin ini memang di Agustus dia hijau dan berpotensi besar di September juga hijau. Terlihat dari seasonality Cepin selama dari 2018. Ini di Agustus dia hijau terus ya. Dan sekarang udah naik 5,39% dan biasanya di September juga hijau. Dan langsung saja setelah saya lihat seasonality, saya ke analisa chartnya ya. Karena chart juga penting. Saya lihat untuk monthly-nya ya pergerakannya juga bagus. Ini kelihatan dan saya cek weekly-nya. Weekly-nya juga bagus, konsolidasi tinggal nunggu break 6000 ini ya udah. Ini kan dia berhasil break dari konsolidasinya semenjak April 2022 ini ya. Ini bisa dijadikan support untuk Cepin. Seperti ini ya. Jadi sangat mudah di Stockbit juga. Bapak Ibu nggak perlu gambar ulang karena ini sudah tersave dengan sendirinya atau otomatis ya. Jadi nggak perlu gambar ulang dan resistennya kalau dilihat dari weekly-nya ya area 6000 ini. Nah, tinggal nunggu break. Harusnya lanjut ya. Nah, ditarik lagi dari daily dan daily-nya memang dia ada koreksi sedikit ya. Tapi kalau dilihat dari indikator yang ada di Stockbit ya, Stockbit ini lengkap ya. Ada frequency analyzer, net foreign buy and sell dan terlihat ya. Setelah Cepin ini berhasil break dari 5.300 5.400 itu langsung meningkat ya frekuensi analyzernya. Setiap candle hijau itu besar dan setiap candle merah itu kecil. Dan juga terlihat asing terus net buy seminggu ini. Jadi menarik juga MACD-nya mengarah ke atas. Kalau dilihat dari bandar detektor ya, ini penting buat teman-teman yang suka trading swing trade 3 hari seminggu ataupun sebulan ya, karena kelihatan dari bandar detektor juga Cepin itu big akumulasi selama sehari minggu lalu atau tarik aja seminggu ya, gimana sih arahnya. Nah ini kelihatan juga seminggu kemarin Cepin itu diakumulasi oleh CS 30 miliar, BK 24 miliar, NI 8,8 miliar. Dan terlihat sellernya itu BB, YU, YP cuman di 9 miliar paling tinggi. Jadi masih 1 digit nih yang jualan. Potensi untuk lanjut naik itu besar ya untuk Cepin. Kalau dilihat dari sebulan bisa juga ya Bapak Ibu kalau mau lebih konfirmasi misalnya dari 1 Agustus tuh gimana. Kalau dari 1 Agustus memang terlihat big distribusi ya. Karena mungkin ya saat Cepin itu di 1 Agustus itu kan di area ini. Ini lagi dia turun nih. Jadi mungkin ada buangan besar
Habis itu mulai ada akumulasi di Agustus, dan ini tariknya dari 15 Agustus ya. Ini seminggu kemarin ya, ini kelihatan kan 30 miliar, 24 miliar. Jadi seminggu kemarin tuh asing terus akum, kelihatan juga ya. Ini volume meningkat. Nah, jadi seperti itu ya untuk saham pertama yang berpotensi di bulan Agustus akhir ini dan September. Karena tadi terlihat Septembernya dia biasa hijau ya. Pernah merah sekali waktu 2020 ya, musim Covid ya, habis itu hijau lagi, dan sebelum Covid juga 2019, 2018 waktu nggak ada apa-apa dia mampu hijau. Jadi berpeluang untuk Cepin juga menguat di September dan juga diperkuat oleh technical yang menurut saya ini bagus, ada continuous pattern konsolidasi sebelum dia break 6.000. Targetnya kemana nih? Kalau kenaikan kan biasa Bapak Ibu juga harus punya target. Tarik aja dari harga tertingginya di 2019 tuh bisa. Targetnya ya semoga sampai 7.000 ya. Dari harga sekarang berarti harus naik sekitar 13% ya. Oh lebih ya. Nih 21%. Tapi itu menurut saya terlalu tinggi. Kalau akhir tahun mungkin sampai ya. Kalau saya sih targetkan seminggu ini, sebulan ke depan ya 6.700 6.800 itu udah cukup oke ya. Kalau dapat return untuk swing trade di satu saham dapat 14% itu besar. Menurut saya seperti itu. Jadi seperti itu untuk Cepin ya, saham pertama. Dan yang kedua sama dari sektor poultry saya menemukan Japa. Kalau dilihat dari seasonality-nya juga, Japa itu biasanya di September hijau. Memang ada pernah merah juga, tapi peluang besar, dan juga Japa di Agustus itu hampir 70% 80% hijau. Jadi ini masih menarik menurut saya diperhatikan. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau dilihat teknikalnya ya, kita tarik dulu dari 1 bulan. 1 bulan dia memang sudah naik sekitar 11% ya. Tapi ini kan baru awal. Ini dia baru awal, bisa lanjut karena juga dia berhasil break ini 1550-nya dengan volume besar. Dan kalau dilihat net foreign buy juga 1 bulan ini meningkat. Kalau dilihat frekuensi analisarnya memang nggak terlalu terlihat ya. Kalau di bulanan tarik lebih rendah, weekly-nya juga bagus. Minggu kemarin dia berhasil break dari resisten konsolidasinya 1550, dan 3 minggu kemarin dia terus membentuk higher high, higher low. Jadi menarik, dan terlihat net foreign buy juga selama 3 minggu ke belakang itu akumulasi, dan frekuensi analisarnya juga meningkat ya. Ini berhasil, menarik diperhatikan juga. Nah, kalau dilihat dari daily-nya ini terlihat ada pola descending triangle ya. Ini berhasil break ya, target masih awal ini, baru mau nanjak. Yang penting tadi kuncinya ISG aman-aman aja ya. Targetnya 1700 terdekat sampai 1800. Kalau ditarik tren dari September 2021 ini dia berhasil break ya. Nih, ini bagus nih. Kelihatan kan? Dia coba break, akhirnya tembus di hari Kamis 18 Agustus dengan volume besar. Kalaupun koreksi itu malah menarik untuk spek buy ya. Menurut saya ini bisa mulai cicil spek buy dengan stop loss ya. Ini disclaimer on. Stop lossnya ya di bawah 1550. Stop loss aja dulu. Kalau Bapak Ibu mau simpen jangka menengah juga oke nih, nggak pakai stop loss. Yang penting nggak turun dari 1500 ya. Support kuatnya itu 1500 area. Nah, ini jangan jebol ya, karena kalau dia jebol gagal pola descending triangle-nya. Jadi seperti itu, dan terlihat dari bandar detektor juga. Untuk Japa ini selama seminggu kemarin diakumulasi. Kalau selama 2 minggu ya bisa dicek juga. Tarik akumulasi. Kalau dari 1 bulan yang lalu, Japa lebih bagus dari Cepin ya, karena dia dari sebulan yang lalu terus diakumulasi. Ini juga volume frekuensi analisarnya juga cukup besar ya, menarik, dan asing juga terus net buy. Jadi ini awal permulaan menurut saya, sinyal untuk dia naik lebih tinggi. Targetnya 1700 1800 semoga tercapai di September. Kalau ISG aman-aman aja ya, kondisinya seperti itu. Jadi seperti itu untuk saham kedua Japa, dan ketiga ada Adro. Kok saya nemu Adro? Karena ini salah satu watchlist saya juga, dan saya lihat dari seasonality-nya dia itu September itu hampir ya hijau terus. Jadi selama 5 tahun ke belakang dia hijau di September.
Dan kalau dilihat dari chart, ini menarik nggak? Menarik untuk Adro. Memang kalau dihitung selama sebulan dia belum ada apa-apa ya di bandar detektor, tapi kalau ditarik selama seminggu terakhir itu ada small akumulasi. Kalau ditarik 2 minggu bisa juga ya Bapak Ibu gunakan, itu juga small akumulasi. Menurut saya ini ada peluang. Karena dilihat frekuensi analisernya juga meningkat saat candle hijau, frekuensi analisernya juga tinggi, dan juga net foreign buy itu terus beli, dan MACD-nya sudah golden cross. Kalau dilihat dari bulanannya untuk konfirmasinya, bulan ini doji, dan menurut saya bulan ini koreksi biasa. Dan kelihatannya ya di Agustus memang selalu merah, koreksi-koreksi tipis. Yang pernah dalam itu waktu di 2019, malah di 2020 dia hijau pekat. Dan juga nih kalau di weekly-nya juga bagus nih, continuous pattern, tinggal nunggu break nih. Menarik kan? Dari mingguannya net foreign buy juga terus beli, terus frekuensi analisarnya juga meningkat. Ya tunggu break 3.300 nih harusnya bisa lanjut ya. 3.350 tuh lanjut. Jadi bisa diperhatikan untuk minggu ini dan bulan depan. Tapi harus punya trading plan ya, dan disclaimer on. Karena apapun bisa terjadi di market. Kalau marketnya crash ya crash juga, nggak bisa dihindar. Itulah kita gunanya stop loss. Kalau dilihat teknikalnya, Adro ini support coinnya 3000. Memang sudah agak jauh ya. Dan kalau ditarik tren dari atas, ini dia berhasil nih. Semoga aja valid. Ya kunci konfirmasinya 3.360, lewat itu lanjut nutup gap terdekat 3.430, dan ada peluang all time high lagi ya. Mungkin break juga Adro ini all time high sampai akhir tahun. Cuman ya ada koreksinya ya, wajar aja ya. Jadi ikutin polanya aja. Jadi seperti itu untuk Adro ya. Dan langsung saja ke saham selanjutnya, itu ada Saratoga. Juga saya lihat seasonality-nya itu September Oktober biasa hijau. Bahkan dari 3 tahun yang lalu, dari 2019 yaitu selalu hijau. Jadi menarik nggak? Menurut saya ini menarik, bisa diperhatikan lah. Nah, kalau dilihat dari teknikalnya, dari 15 Agustus sampai 19 Agustus memang masih small akumulasi. Kalau ditarik 2 minggu, normal akumulasi. Kalau ditarik 1 bulan, itu ada big akumulasi. Ada RF 60 miliar, PD 26 miliar, LG 10 miliar, dan yang jual itu kecil-kecil 26, 23, 14. Jadi ini menarik. Kalau ditarik selama 1 hari kemarin memang masih kecil ya. Mungkin ada yang profit taking, dan dilihat secara teknikal untuk SRTG ini valid. Break pola cup and handle. Ini koreksi wajar menurut saya kuncinya ya. Kalau mau main-main pendek, trading cepat ya stop loss saja kalau dia jebol 2600. Atau kalau dia tutup di bawah EMA 20-nya ini, ya udah stop loss. Kalau main pendek, kalau mau main lebih panjang ya pakai strategi average down bisa ya. Kuncinya 2400 ini harusnya selalu bertahan. Tapi kalau saya stop loss saja kalau dia gagal di atas 2600, nggak mau saya nunggu sampai bawah. Jadi targetnya untuk SRTG ini bisa dari bottom ke neckline 3200. Resisten kuat menurut saya di area ini 3450 sampai 3500, yang harusnya bisa ke sana untuk SRTG ya. Sangat mungkin lah untuk SRTG. Memang ada buangan net foreign sell tapi mulai mengecil nih. Dan kalau lihat frekuensi analisernya juga biasa aja saat asing jualan. Dan menurut saya minggu ini ada peluang rebound ya. Kuncinya untuk SRTG kalau minggu ini bisa berhasil break 2800 sampai 2850 itu ke atas pelan-pelan. September peluang besar ya 3400. Tapi kembali lagi disclaimer on. Jadi seperti itu untuk SRTG. Dan langsung saja kesan terakhir, saya menemukan itu ada MPMX. Cuman ini agak lambat pergerakannya tapi bagus. Seasonality-nya juga bagus. Dia memang pernah merah tapi 50-50 lah. Kalau saya lihat kalau dia biasanya Agustus hijau dan hijau lagi, itu baru gambaran. Setelah itu ya, buat teman-teman yang baru langsung cek chart gimana
untuk pergerakannya MPMX bisa ya, dan semua itu ada di Stockbit, dan Stockbit ini sangat lengkap. Jadi kalau teman-teman tertarik bisa gunakan link yang ada di deskripsi ya untuk daftar di Stockbit. Transaksinya juga kecil, 0,3% sampai saat ini, dan terlihat MPMX juga menarik. Net foreign buy juga mulai meningkat, frekuensi analyzernya juga tiap membuat candle hijau itu besar, dan MPMX ini berhasil break dari area konsolidasinya, resisten kuat semenjak ini Juni 2022 ini berhasil, dan konsolidasi ya wajar, ngumpulin tenaga. Ini kelihatan volume saat candle hijau besar, candle merah kecil. Alangkah bagusnya lihat dulu untuk monthly-nya volumenya belum kuat nih ya, konfirmasinya memang 1100 ya. Kalau minggu ini bisa tutup di 1100 itu bagus MPMX di bulan September. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, dia membentuk candle bearish engulfing tapi volumenya kecil. Ya lihat minggu ini harus break 1060, itu bagus untuk MPMX. Jadi menarik ya untuk MPMX, menarik ya. Kalau berhasil break harusnya lanjut ke atas. Volume juga meningkat, dan kalau dilihat dari bandar detektor ada akumulasi selama seminggu, bisa dicek. Ada normal distribusi, tapi biasa aja menurut saya ya, hampir seimbang juga dengan net buy dan net sell-nya untuk bandar detektor. Kalau selama sebulan itu ada normal akumulasi ya. Jadi apakah menarik? Menurut saya menarik, cuman pergerakannya agak lambat, itu aja. Kalau sabar-sabar ya bagus disimpan ya, bagi Bapak Ibu yang kerja ya bisa. MPMX selama di atas 980 itu cukup oke ya. Targetnya masih sama, kalau dilihat dari teknikalnya terdekat itu 1100 sampai 1150, bahkan 1200 ini neckline akan ini arahnya. Ini akan perubahan tren, dia bisa menjadi uptrend ya setelah patah double top nih sebelumnya. Target double topnya sepertinya juga udah tercapai ya, udah valid nih, pelan-pelan naik lah. Yang penting jangan turun dari 98970. Itu untuk MPMX. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Ada 5 saham yang menurut saya berpotensi di akhir Agustus sampai September. Ada Cepin, Japa, Adro, SRTG, dan MPMX. Tapi itu semuanya disclaimer on ya. Silahkan dianalisa kembali. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk menggunakan Stockbit, bisa klik link yang ada di deskripsi. Kalau tertarik silahkan join. Sampai ketemu di video selanjutnya.